Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Muhammadu. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa MA Multimedia dimanapun Anda berada. Di sini saya ingin sharing, berbagi ya. Bukan disclaimer, bukan niat menggurui, tapi kita sebagai sesama murid yang saling belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan untuk kali ini tentang menjalani puasa dengan mindfulness. Saya ingin membahas tentang puasa lebih substansial jika sebelumnya kita biasanya membahas tentang fardunya puasa atau yang lain-lain. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing. Saya ingin berbagi tentang bagaimana menjalani puasa dengan kesadaran, dengan mindfulness. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tanya dulu, kita refleksi kita sendiri. Bagaimana selama ini puasa yang kita lakukan? Apakah selama ini kita hanya memindahkan habit makan yang awalnya ada sarapan pagi, terus ada makan siang, kita pindah ke malam hari, atau bagaimana? Karena sebagaimana yang sering disampaikan dalam hadis itu juga ada kata-kata rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Jadi banyak umat-umat Islam yang hanya merasakan lapar dan haus ketika berpuasa. Nah, itulah mengapa di sini ada keresahan bagaimana kita bisa berpuasa dan tidak hanya merasakan lapar dan haus. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa di Al-Quran itu ada tentang siyam ya, familiar sekali, yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini perlu kita telaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Jadi kutiba di sini itu berarti diwajibkan, tapi kutiba dimaksudkan dengan sesuatu yang ada waktunya. Mengapa tidak menggunakan kalimat fardhah yang bisa dilakukan setiap waktu? Nah, makanya di sini kenapa kok menggunakan lafaz kutiba. Jadi ada waktunya. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, kemudian syiyam sendiri itu asal katanya, akar katanya dari soma yasumu, sauman atau siyaman. Ini sebenarnya kok ada penjelasan sendiri tentang sauman dan siyaman. Namun kali ini kita membahas membahas sedikit saja tentang sauman dan siyaman. Jadi soma sendiri itu berarti menahan diri. Menahan diri kalau kita pahami sejauh ini ya, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berhubungan badan, kan begitu ya. Nah, makanya ada yang mengatakan, oh poso makan dan minum, terus misalkan ada yang puasa poso ngomong, ada yang bilang poso jima misalkan itu dan lain sebagainya. Nah, itu dari kata siam sendiri itu sudah menahan dari sesuatu. Nah, ini bisa kita gali lebih dalam. Menahan diri di sini itu untuk apa? Nah, kenapa kok harus menahan diri? Kenapa kok tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu? Karena pada dasarnya kita itu menahan dari sesuatu yang membuat kita itu lupa, yang membuat kita itu tidak sadar atau lupa dengan yang esensi, yaitu kita lupa dengan pemilih alam semesta gitu.
Jadi siaman itu berarti kita itu menahan sesuatu dari hal-hal yang membuat kita lupa dari esensi yang seharusnya. Itu ya dari siaman. Kemudian ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti halnya yang sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, umat-umat terdahulu ini juga melakukan puasa. Dan puasa sendiri itu ya ada substansinya, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum atau menahan haus, tidak hanya itu. Contoh Nabi Adam itu puasa Ayyamul Bid, puasa di bulan-bulan purnama ya, 13, 14, 15. Terus juga ada puasanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu puasa waktu berada di kapal, waktu ada banjir bah. Beliau itu sebagai ungkapan rasa syukur, beliau berpuasa. Kemudian juga ada puasanya Nabi Daud yang kita tahu ya, puasa sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Kemudian Nabi Musa juga melakukan puasa. Nabi Musa itu melakukan puasa di Bukit Sinai untuk menyiapkan diri memperoleh wahyu. Kemudian ada Nabi Isa juga. Nabi Isa itu juga berpuasa di gurun selama 40 hari. Termasuk di Buddha itu juga ada Siddhartha Gautama puasa di bawah pohon Bodhi. Dan juga di Hindu itu juga ada Upavasa, mereka juga berpuasa. Dan di tradisi Jawa itu juga ada yang namanya puasa Neptu, atau itu puasa mutih. Biasanya kita tahu, kita dengar gitu. Jadi sebelumnya umat-umat itu sudah melakukan puasa, sudah melakukan menahan sesuatu dari hal-hal yang membuat mereka tidak sadar begitu. Nah, untuk apa kemudian kita melakukan siam? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya orang-orang terdahulu. Jadi ada misi di situ. La'allakum tattaqun, agar supaya kita itu semakin bertakwa. Semakin bertakwa, jadi di sini ada sesuatu yang berubah dari diri kita. Jadi tidak stuck sebagai manusia yang tidak stuck, jadi berkembanglah. Semakin baik dan semakin, kalau di sini konteksnya kita berbicara tentang mindfulness, jadi semakin sadar. Terus itu ya. Terus bagaimana caranya kita berpuasa dengan mindfulness, dengan sadar? Jadi puasa yang kita lakukan itu tidak hanya menahan makan dan minum saja. Alangkah baiknya, jadi di situ kita menggali substansinya, menahan sesuatu yang membuat kita lupa terhadap pencipta alam semesta ini. Jadi kita gali sendiri, kira-kira apa saja yang membuat kita lupa. Selain dari, ya tentunya makan dan minum itu menjadi yang paling utama yang kita tahan ya. Makan dan minum termasuk tidak berhubungan suami istri. Gitu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa saja yang perlu kita tahan sebagai manusia? Jadi jadi sebelum kita melakukan ibadah ini ya, kita perlu tahu bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari
manusia sendiri ini, kita itu terdiri dari berbagai item lah istilahnya. Kita sebagai raga, ini dalam raga ini ada sesuatu yang membuat kita hidup, ya. Kita ada, kalau kita sederhanakan, ada ruh. Nah, di situ bagaimana kita memberikan enlightenment untuk ruh kita. Ya, ini sebenarnya panjang sekali untuk diceritakan, namun mungkin bisa saya jabarkan sedikit tentang kiat-kiat lah, cara yang bisa kita ambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertakwa, tetakun lah bahasanya begitu. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas diri kita, salah satunya kita bisa melakukan dengan cara memaafkan siapa saja yang mungkin membuat kita terhalang. Terhalang maksudnya di sini menghalangi kita untuk semakin menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Kemudian kita juga bisa dengan mencatat hal-hal kecil yang perlu kita syukuri. Hal-hal kecil mulai dari bangun tidur atau apapun itu yang perlu kita syukuri. Kemudian kita bisa melakukan sesuatu hal itu dengan menyadari, oh kita bisa makan karena siapa, oh kita bisa minum karena siapa. Nah, di situ kita akan belajar melepaskan, belajar bersyukur, belajar menerima, belajar untuk memaafkan dan lain sebagainya. Jadi di sini substansinya kita berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga berusaha untuk connecting dengan Tuhan. Karena kita tahu ya bahwa banyak umat-umat yang di situ di hadis juga dijelaskan ubasoimun laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Nah, kita nggak mau kan menjadi umat yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Jadi ya, ayo kita saling belajar, kita saling merefleksi diri. Sejauh ini puasa kita bagaimana? Apakah hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ataukah sudah ada sudah ada peningkatan-peningkatan yang kita dapatkan selama ini, gitu. Nah, mungkin untuk kali ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang ingin kita bahas, yang ingin kita kupas, namun karena keterbatasan waktu, sebelum saya akhiri, mungkin di sini ada sedikit kata-kata bisa direnungi ya, bisa direfleksikan ke masing-masing, ke diri masing-masing. Mari kita izinkan pikiran dan hati kita terbuka untuk memberikan ruang diri tumbuh dan belajar, mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam dari sebelumnya, dan kita bisa melaksanakan sesuatu dengan mindfulness atau dengan kesadaran penuh. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin banyak sesuatu yang belibet atau bagaimana, karena ini masih permulaan ya. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.